Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus keluarga besar Abah Haji Agung, juga keluarga besar Afko Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Buwarno yang kami hormati, dan para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah, yaitu kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Yang baru saja kita laksanakan adalah sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir bersama, dan kita lanjutkan sekarang dengan mudzakarah ilmu atau belajar ilmu. Maka nikmat yang seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tetapi tidak diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Jadi nikmat berupa dimudahkan untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang diberikan nikmat untuk melaksanakan kebaikan ini betul-betul bisa menjadi nikmat yang istiqomah, sehingga kita nanti kembali kepada Allah ini dalam keadaan baik, atau yang biasa disebut dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan sekaligus menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga hati kita dibuka oleh Allah untuk menerima ilmu, dan ilmu ini dapat kita amalkan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya membaca hadis nomor 122, lanjutan dari hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu dalam bab jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma aradu husla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amlah. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Siti Aisyah dalam hadis ini berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan kemudian para sahabat-sahabatnya yang hendak memandikan jenazah beliau ini belum memahami bagaimana cara memandikan Rasulullah. Apakah memandikan jenazah Rasulullah ini sama dengan memandikan jenazah-jenazah orang-orang Islam yang lainnya atau ada perbedaan? Salah satunya adalah apakah ketika memandikan mayit jenazah Rasulullah ini pakaian-pakaian beliau ini dilepaskan atau tidak dilepaskan. Kalau memandikan jenazah selain Rasulullah itu para sahabat sudah paham, pakaian-pakaian mereka itu dilepaskan, tinggal kain yang menutupi aurat yang paling vital itu yang ditutup, yang tidak dilepas. Sedangkan Rasulullah ini, badan beliau ini adalah badan yang mulia. Fisik beliau ini adalah fisik yang mulia. Keindahan badan Rasulullah, kehormatan badan Rasulullah ini tidak ada bandingannya. Maka para sahabat itu ketika akan memandikan jenazah Rasulullah ini ada yang bukan hanya ada, tapi semuanya belum memahami apakah akan memperlakukan jenazah Rasulullah ini seperti jenazah orang-orang Islam yang lainnya, yaitu ketika dimandikan itu pakaian beliau ini dilepaskan. Maka kemudian salah satu dari sahabat ini ada yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditidurkan, yang menidurkan ini Allah. Jadi falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-nauma hatta ma minhum rajulun illa wadhaqnuhu fi sadri. Dalam situasi kebingungan para sahabat akan memandikan jenazah Rasulullah ini, kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa. Dalam keadaan tidur itu kemudian mereka mendengarkan suara yang memberitahukan kepada mereka, dan mereka tidak tahu dari mana sumber suara itu, siapa yang bersuara itu, mereka tidak tahu. Tetapi suara itu memerintahkan anighsilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuhu. Jadi suara itu memerintahkan kepada para sahabat ini untuk memandikan Rasulullah
dengan tidak melepaskan baju yang dipakainya. Jadi pakaiannya dibiarkan, tidak dilepas. Ini sebagai penghormatan kepada jenazahnya Rasulullah, melebihi penghormatan kepada jenazah-jenazah umat orang-orang Islam yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kewajiban orang Islam yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, apabila yang meninggal dunia ini adalah orang Islam, maka yang pertama adalah memandikan. Hukumnya fardu kifayah. Kewajibannya ini kewajiban bersifat fardu kifayah, artinya tidak kepada setiap orang Islam harus memandikan orang yang meninggal dunia, tetapi berlaku umum siapapun di antara orang Islam ini yang memandikan, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua umat Islam. Tapi jika tidak ada satupun yang memandikan jenazah orang Islam, maka orang-orang Islam yang hidup ini semuanya terkena atau menanggung dosanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak sekalian, khususnya para santri, kalian ini mondok ini di samping menghafalkan Al-Quran, kalian ini juga harus memahami hukum-hukum yang menjadi kewajiban sampean. Harus itu. Karena sampean nanti ketika kembali ke rumah tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya menjadi imam sholat 5 waktu, tetapi kalian juga pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat yang menanyakan tentang hukum-hukum yang mereka belum mengetahuinya. Tentu mereka akan bertanya kepada orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren, karena orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren itu dianggap orang-orang yang mengetahui tentang agama lebih lengkap daripada orang-orang yang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Salah satunya ini pengurusan jenazah. Jangan sampai sekarang kan ada Pak Mudin, Mbak. Ya Pak Mudin itu di setiap desa itu kan hanya satu. Dan belum tentu ketika ada orang meninggal dunia ini mesti mudinnya ada. Kalau sudah dikerjakan oleh Pak Mudin sudah beres, semua orang-orang Islam yang lain gugur dari kewajiban itu. Tapi kalau pas Pak Mudinnya nggak ada, misalnya dia sedang bepergian, maka kewajiban itu adalah dikenakan bagi umat Islam yang lainnya. Karena ada Pak Yainya. Ya kalau Pak Yainya pas ada. Karena di kampung itu rata-rata, ya ini di kampung saya loh ya, di kampung saya yang saya tinggali di Mayangan itu, ketika ada orang meninggal dunia ini, umumnya rata-rata itu menunggu Pak Mudin yang pertama, atau yang kedua menunggu orang-orang yang dianggap mengetahui hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Dan rata-rata keluarga itu tidak paham menyikapi bagaimana jenazah yang ada dari keluarga yang baru meninggal dunia itu. Nah ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, sehingga paling tidak kalau kita tidak jadi mudin atau kalau kita tidak jadi kiai, itu misalnya nanti ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, kita memahami kewajiban kita terhadap jenazah itu. Salah satunya adalah memandikan. Jangan nunggu lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengurusan jenazah itu sunnah disegerakan. Jadi sunnah untuk disegerakan.
Jadi makruh kalau misalnya pengurusan jenazah ini ditunda-tunda. Misalnya ditunda karena menunggu keluarganya yang dari tempat yang jauh. Ini kalau menunggunya lama itu sebaiknya nggak usah ditunggu. Itu kalau menunggunya lama, misalnya di luar Jawa atau di Jawa tapi di tempat yang jauh. Misalnya kalau mau pulang ini harus pesen tiket dulu dan tiket belum tentu langsung ada. Yang seperti itu ya disunahkan tidak menunggu keluarganya, tetapi keluarga yang ada ini segera menyelenggarakan jenazah itu, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan yang terakhir adalah menguburkan. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazati, fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Bergegaslah kalian dalam mengurus jenazah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Makanya saya dulu alhamdulillah ketika orang tua meninggal, bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saya pas berada di samping beliau-beliau itu. Sehingga ketika meninggal langsung kami yang memandikan sendiri. Tadi enggak nunggu Pak Mudin, kesuwen nunggu Pak Mudin. Ya. Dimandikan sendiri, saya ajak kakak saya ajak adik saya ajak saudara-saudara saya yang masih ada hubungan mahram dengan bapak saya, dengan ibu saya. Ayo kita mandikan sekarang. Setelah meninggal langsung saya mandikan. Setelah saya mandikan langsung saya kafani. Kemudian orang-orang yang takziah datang itu, yang laki-laki langsung bisa mensolati sholat jenazah. Itu yang begitu. Kalau sampean paham, nanti ada keluarga sampean yang meninggal dunia, sampean bisa menyegerakan pengurusan jenazahnya. Karena ada yang meninggal dunia nggak ada yang ngurus jenazahnya, yang takziah sudah banyak karena nunggu lama. Akhirnya yang takziah ini kemudian balik pulang lagi sehingga yang tersisa hanya beberapa anggota keluarga inti saja. Padahal sholat untuk jenazah itu jika jumlahnya banyak itu semakin besar rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada jenazah itu. Apalagi sholat, orang yang mensolati jenazah itu dalam hadis disebutkan kalau misalnya ada jumlah sampai minimal 40 orang yang mensolati jenazah itu, yang mensolati mayit. Mudah-mudahan kita semuanya ini nanti meninggal dunia paling tidak paling minim itu paling minim 40 orang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu paling minim. Syukur kalau bisa lebih dari 40 orang. Maka doa orang yang sholat itu yang jumlahnya 40 orang atau bahkan lebih dari 40 orang, itu adalah doa yang mustajabah, doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya membayangkan orang-orang yang meninggal dunia di Makkah dan di Madinah, mereka disolatkan oleh tidak hanya ribuan orang, bisa jadi jutaan orang yang ikut mensolati jenazah yang meninggal di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Setiap sholat di sana 5 waktu itu hampir mesti ada sholat jenazah. Hampir mesti ada sholat jenazah. Setiap selesai sholat 5 waktu di Madinah maupun di Makkah itu hampir pasti ada sholat jenazah. As-sholatu 'alal amwati rahimakumullah. Biasanya begitu. Itu pengumuman, himbauan untuk ikut mensolati jenazah yang ada di situ. As-sholatu 'alal amwat, berarti yang disolati di situ jumlahnya banyak. As-sholatu 'alal amwat. Kalau yang meninggal dunia itu kecil, biasanya as-sholatu 'alal atfali
rahimakumullah, sholat. Jadi setelah salam dari sholat fardu itu pasti ada ajakan untuk melakukan sholat jenazah, baik di Madinah maupun di Mekah. Ini mudah-mudahan kalau kita bisa ditakdirkan meninggal di sana ya, Allahumma amin. Kata Rasulullah, bergegaslah kalian dalam mengurus jenazah. Kenapa? Fa'in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazahnya ini adalah orang yang baik, jenazahnya ahli surga lah. Orang baik itu ahli surga. Secara kasat mata orang itu adalah orang baik, ahli ibadah, ahli sedekah, suka menolong kepada orang lain. Itu berarti orang baik. Maka kalau jenazahnya itu orang baik, kata Rasulullah, fa khairun tuqaddimunaha, maka orang yang hidup yang menyegerakan untuk menyelenggarakan jenazahnya ini telah memberikan kebaikan kepada jenazah itu. Apa kebaikan yang diberikan? Yaitu jenazah ini segera memperoleh tempatnya, yaitu kenikmatan di alam barzahnya, yang berupa kenikmatan-kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera memperoleh kenikmatan yang disediakan oleh Allah kepada hambanya yang baik itu berupa kenikmatan-kenikmatan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam barzah itu begitu. Jadi alam barzah, alam kubur itu imma raudhatun min riyadil jinan atau khufratun min khufarin niron. Alam barzah itu bisa menjadi tempat sebuah taman di antara taman-taman surga bagi mayit, atau bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka bagi orang yang meninggal yang tidak baik. Maka kalau jenazahnya ini orang baik, berarti orang yang hidup yang segera menyelenggarakan jenazah itu telah menolong jenazah ini untuk segera mendapatkan kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa iyyaku siwa dzalika, bagaimana dengan mayit yang jelek? Jelek ini ya secara kasat mata ya, zahirnya, menurut kita zahirnya itu jelek. Yang kita tahu misalnya orang yang meninggal dunia itu pada waktu hidup di dunia ini enggan untuk beribadah, misalnya nggak pernah kelihatan sholat 5 waktu, baik di rumahnya atau di musola atau di masjid misalnya. Pas waktu-waktu sholat masih di tempat kerja ya, dan masih menyibukkan diri di tempat kerjanya, pulang-pulang sudah keluar waktu sholat misalnya, bahkan nyata-nyata ya, berbuat yang tidak baik di depan orang banyak. Yang kelihatan itu misalnya dia mendem mabuk, mendem mabuk. Orang mabuk itu kan kelihatan ya, jadi ada orang cerita ya, tetangga cerita itu malam tiba-tiba ada orang kerja ini bawa sepeda motornya kemudian di rumah itu tiba-tiba kemudian dibanting gitu ya. Paginya ditanya, kenapa sampai tadi malam itu membanting sepeda? Ternyata dia tidak ingat kalau dia malam pulang itu banting sepedanya sendiri sampai sepedanya rusak. Ya. Ketika ditanya kok tidak ingat gimana? Dia ngaku kalau tadi malam pulang itu dalam keadaan mabuk. Kan udah jelas begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dengan jenazah, dengan mayit yang tidak baik? Yang nyata-nyata ketika hidup itu senang dengan berbuat dosa,
ketika hidup itu senang dengan berbuat maksiat, tidak pernah kelihatan beribadah kepada Allah. Kata Rasulullah, fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Maka mayat yang seperti itu segera diselenggarakan jenazahnya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati sampai dimakamkan. Orang seperti itu juga disolati. Ya kalau dia muslim tetap wajib disolati. Masalah nanti dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah atau tidak itu urusannya Allah. Kewajiban kita tetap kita laksanakan, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Kata Rasulullah, kalau mayitnya seperti itu, maka keburukan dari mayit itu akan segera terbebas dari kalian. Insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau melihat, memahami hadis ini, itu ternyata dosa orang lain itu juga bisa berdampak kepada orang lain. Jadi tidak hanya kembali kepada orang yang berbuat dosa itu sendiri, tetapi dampaknya juga bisa mengenai orang lain. Kayaknya kalau kita melihat orang lain ini melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan mungkar, perintahnya Kanjeng Nabi, fal yughayyirhu man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa huwa adzaful iman. Sampeyan nek ndelok koncone sampeyan nglakoni elek itu nang segera diingatkan, nang segera dinasehati. Sebab kalau tidak diingatkan, kalau tidak segera dinasehati, kalau misalnya Allah menurunkan murkanya karena dosa yang telah diperbuat oleh orang itu, maka ada kemungkinan murka Allah itu tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu, tetapi juga bisa mengenai orang lain yang tidak ikut berbuat dosa atau ikut berbuat maksiat tersebut. Begitu. Ya, dalam rumah saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, orang tua mengingatkan anak, anak mengingatkan orang tua boleh. Anak mengingatkan orang tua. Yang penting cara mengingatkannya dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang tidak baik. Yang penting caranya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan untuk segera menyelenggarakan jenazah itu? Yang pertama, jika jenazah ini adalah golongan orang yang baik, maka jenazah itu akan segera menerima kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah di alam barzahnya. Kalau jenazah itu tidak baik, maka akibat dari keburukan jenazah itu supaya segera terhindar dari orang-orang yang masih hidup. Itu begitu. Jadi bukan berarti kemudian sing apik nang segera dikuburkan, sing elek besok-besok aja dikuburkan, kasihan mayitnya. Kasihan mayitnya tapi nggak kasihan dengan orang yang hidup. Karena orang yang hidup akan kena dampak dari keburukan orang yang meninggal dunia tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah itu adalah bagian dari kewajiban orang-orang Islam yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, cara memandikan jenazah Rasulullah ini berbeda dengan cara memandikan umatnya. Di mana kalau memandikan umatnya, ini semua pakaian yang dipakai pada waktu meninggal dunia itu dilepaskan,
kecuali ada kain yang disisakan untuk menutup aurat yang paling vital itu. Tetapi ketika memandikan jenazah Rasulullah, maka pakaian yang dipakai itu tidak dilepaskan, tetapi disiram melalui pakaiannya itu ketika memandikan beliau. Ketika ada informasi, ada petunjuk dari Allah tentang bagaimana cara memandikan Rasulullah seperti itu, maka kemudian Siti Aisyah ini sampai kemudian mengatakan, seandainya saya mengetahui apa yang sudah diketahui oleh para sahabat-sahabat untuk memandikan Rasulullah, maka pasti saya sendiri yang akan memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diucapkan oleh Siti Aisyah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan pada waktu hidup. Jadi pada waktu hidup itu Nabi Muhammad pernah menyampaikan kepada istrinya Siti Aisyah itu begini, ma dharraki law mitti qabli fakumtu alaiki faghasaltuki wa kafantuki wa shallaitu alaiki wa dafantuki. Kanjeng Nabi pernah bilang ke Siti Aisyah itu begini, Aisyah, jika nanti ditakdirkan kamu meninggal lebih dulu daripada saya, padahal usianya kan lebih tua Rasulullah, Siti Aisyah itu jauh usianya lebih muda daripada usianya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan yang seperti itu sebagai bukti bahwa meninggal dunia, mati itu tidak ada hubungannya dengan usia, dengan umur. Artinya orang yang usianya lebih tua itu belum tentu matinya lebih dulu daripada orang yang usianya lebih. Halo. Siapa yang bisa menjamin saya yang duduk sekarang ini kalau dibanding dengan santri-santri ini usianya kan lebih tua saya, tapi apakah menjamin bahwa saya matinya lebih dulu daripada sampean? Halo. Tidak ada yang menjamin. Bahkan di hadis berikutnya ini yang 123 itu Rasulullah kehilangan salah satu putrinya. Rasulullah juga pernah kehilangan salah satu putranya yang bernama Ibrahim. Mati dalam keadaan masih kecil, masih bayi. Di mana kejadian itu bersamaan dengan kejadian gerhana matahari. Sehingga orang-orang banyak yang mengira bahwa matahari ikut berduka karena meninggalnya putranya Rasulullah. Padahal gerhana matahari, gerhana bulan itu nggak ada hubungannya dengan meninggalnya seseorang atau kelahirannya seseorang. Jadi jangan gampang memvonis awakmu biyen lahir iku pas bareng karo graono. Wah, uripmu gak iso dadi wong sukses, ngawur ae. Uripmu gak iso dadi wong sukses, ngawur ae. Enek wong lahir bareng karo graono malah luwih sukses iku ya akeh. Lebih banyak juga, nggak ada hubungannya. Ya, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah ini menunjukkan bahwa meninggal dunia itu tidak sama dengan lahir. Mati itu nggak sama dengan nek lahir itu urut, lahir itu urut. Kakek itu pasti lahirnya lebih dulu daripada bapak. Halo. Bapak itu pasti lahirnya lebih dulu daripada anak. Anak itu lahirnya pasti lebih dulu daripada cucu. Itu nek lahir mesti urut. Kayak nek cucu ini lahir dhisik baru kemudian kakeknya baru lahir. Nggak ada. Nggak ada. Mesti lebih dulu kakeknya. Tapi kalau mati itu tidak gak urut, nek mati gak urut.
Kadang cucunya lebih dulu mati, kakeknya masih belum meninggal tapi cucunya sudah meninggal. Ada kalanya anaknya sudah meninggal padahal bapaknya belum meninggal, ibunya belum meninggal tapi anaknya sudah meninggal. Maka Kanjeng Nabi bilang kepada Aisyah, Aisyah, kalau nanti ditakdirkan kamu meninggal lebih dulu, maka aku yang akan memandikan kamu, aku yang akan mengkafani kamu, aku yang akan mensolati kamu, dan aku yang akan menguburkan kamu. Jadi ini menjadi dalil bahwa orang laki-laki boleh memandikan orang perempuan jika antara laki-laki dan perempuan ini ada hubungan suami istri. Jadi itu boleh, karena pada dasarnya ketika yang dimandikan itu laki-laki, maka seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Ketika yang dimandikan itu perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan, kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri juga boleh memandikan suaminya. Iku nek tego, syaratnya kudu tego. Ibu-ibu mau memandikan suaminya boleh, pokoknya waktu memandikan jangan semaput. Nah, ibu-ibu mau memandikan suaminya tapi nggak kuat, kait nyiram wis mewek maneh. Ya Allah Pak, dek wingi sampean sik benakno genteng Pak, saiki sampean wis mati. Mari ngono semaput. Lah terus piye? Syaratnya harus tatak. Ya, syaratnya harus tatak. Tapi nek wong wedok biasanya gak tatak. Wong wedok biasanya gak tatak. Saya beberapa kali nawari istri apakah mau ikut memandikan suaminya atau enggak, ternyata enggak mau. Gak kuat, nangis tok ae. Tapi nek wong lanang biasanya tatak. Ya, wong lanang itu gampang lali. Ya, wong lanang itu gampang lali. Waktu ditinggal mati nangis nang kuburane nangis meneh wis rabi maneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini dasar dalil bahwa laki-laki boleh memandikan perempuan, perempuan boleh memandikan laki-laki jika ada hubungan suami istri. Maka dengan hadis ini Siti Aisyah kemudian merasa menyesal karena beliau tidak ikut memandikan Rasulullah. Jadi yang memandikan Rasulullah adalah sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas, kemudian putranya sahabat Ibnu Abbas, dan satu lagi pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya laki-laki. Jelas nggih? Yang kedua, untuk nambahi hadis ini saya bacakan satu hadis lagi, tapi mudah-mudahan keterangannya tidak sepanjang hadis yang pertama karena ini hanya menambahkan saja. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. Ada sahabat perempuan namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini meriwayatkan hadis, beliau berkata, kami pernah memandikan jenazah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Atiyah itu pernah memandikan jenazah putrinya Rasulullah. Berarti kan Rasulullah ini pernah ditinggal mati oleh putrinya. Putrinya kan berarti lebih dulu meninggal dunia daripada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah kemudian masuk ke tempat memandikan putrinya ini. Jadi Rasulullah bukan ikut memandikan, tetapi Rasulullah membimbing Ummu Atiyah dan sahabat-sahabat lain yang memandikan putrinya itu. Beliau berkata seperti ini, igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika
bima'in wasidrin. Ibu-ibu tolong ya sampean siram putri saya, kata Kanjeng Nabi, sampean siram 3 kali atau sampean siram 5 kali atau lebih banyak dari itu jika dibutuhkan. In ra'aitun nadzalika bima'in dengan air, wasidrin dan dengan air yang dicampur dengan kayu bidara. Kayu bidara itu biasanya kalau dicampur dengan air itu keluar busa seperti sabun. Nek wong tuwek-tuwek biyen, wong tua-tua biyen itu belum ada sabun itu gawe klerek nggih Bu nggih. Nek sing tuwek-tuwek sing santri-santri muni nggih gak tau ro klerek ngono. Melok-melok muni nggih. Nek santri-santri sekarang gak ro klerek, saya masih menangi ya pakai klerek. Klerek itu buah-buahan tapi metu busai digawe nyuci baju. Ya kira-kira bidara seperti itu, pohon bidara itu bisa seperti itu. Jadi di samping keluar busa, jadi bisa membersihkan kotoran. Ya, ini juga apa? Nggarai keset. Ya, nggarai keset. Ya, jadi gak apa istilahnya, gak lembek, nggarai keset. Maka disunahkan pakai sidrin. Sekarang gantinya adalah pakai sabun. Waja'alna fil akhirati kafuron, dan jadikanlah siraman yang terakhir itu dengan kapur. Sekarang dipahami dengan kapur barus. Kapur barus itu ibu itu dicampur, dihaluskan, mari dihaluskan tuh dicampur di ember yang ada airnya. Ini niru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kapur barus dilembutkan, setelah dilembutkan dicampur dengan air di ember sebagai siraman terakhir. Tapi umpama ndak begitu ya ndak apa-apa, karena sabun itu sudah mengandung sidr dan kafur. Sabun itu sudah mengandung sidr dan kafur. Sampo juga sudah mengandung itu. Di samping bisa menghilangkan kotoran, sabun dan sampo itu juga bisa memberikan bau wangi kepada jenazah yang dimandikan. Berarti kan fungsi sidr dan kafur sudah ada di sabun dan di sampo tersebut. Au syai'an min kafurin, atau sedikit dari kafur. Wes, hadisnya Kanjeng Nabi ini mengajarkan kepada kita ketika memandikan jenazah itu nyiramnya itu disunahkan dengan siraman ganjil. Siramannya dengan siraman ganjil. 3 kali siraman atau 5 kali siraman. Kalau 5 kali siraman masih kurang, ditambahi lagi berarti 7 kali siraman. Yang penting ganjil siramannya. Seret, kalau pakai selang dari atas ke bawah seret 1 kali sebelah kanannya. Disiram lagi dari atas kalau pakai selang seret ke bawah sebelah kiri, berarti 2 kali. Ditambahi lagi tengah seret 3 kali. Dikosoi, nanti dikosoi, ya berarti disiram 3 kali lagi, disiram lagi sampai hitungannya itu ganjil 5 kali. Berarti setelah 3 nambahi 2 kali. Kok masih ada sisa-sisa sabun, ditambahi lagi 2 kali lagi sehingga jumlahnya tetap ganjil. Itu cara menyiram, cara memandikan jenazah. Kemudian di samping memandikan jenazah, ini sebagai tambahan keterangan, maka jenazah itu juga sunnah diwudukan. Halo, sunnah diwudukan. Jadi diwudoni, anggota wudunya kan sudah paham itu dari muka dulu, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian rambut, kepala yang kenceng rambutnya itu, baru kemudian telinga dan disiram kakinya, diwudukan. Sudah, kalau sudah dimandikan, sudah diwudukan, berarti sudah selesai penyelenggaraan jenazah yang pertama, yaitu memandikan mayit.
Tapi sunnah sebelum dimandikan itu digosok-gosok atau ditekan perutnya. Jadi posisi mayit setengah didudukkan begini. Kalau ini mayit misalnya, ini kepalanya, ini kakinya misalnya, maka kepalanya ini sunnah badan dari kepala ke perut itu sunnah agak diangkat. Setelah posisi setengah duduk begini, perutnya ditekan. Barangkali ada kotoran yang keluar dari duburnya itu, maka ketika ditekan itu akan keluar. Sehingga nanti setelah dimandikan itu diharapkan sudah tidak ada lagi kotoran yang keluar dari tubuhnya mayit. Itu yang harus kita perhatikan ketika memandikan. Jadi karena yang memandikan tadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka ketika bersentuhan kulit dengan kulit itu nanti tidak membatalkan. Bagaimana kalau misalnya setelah dimandikan kemudian diwudukan, setelah itu misalnya mayitnya perempuan kemudian tersentuh oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini ada penjelasannya dalam kitab Al-Iqna, Imam Nawawi ini menjelaskan mayit tidak batal wudunya. Tapi kalau yang menyentuh orang laki-laki yang masih hidup itu punya wudu, maka yang batal wudunya adalah yang masih hidup. Jadi mayitnya tidak batal. Jadi tidak perlu diwudukan lagi. Ya, tidak perlu diwudukan lagi. Setelah dimandikan, kemudian tinggal mengkafani. Nah, disitulah kalau misalnya sebelum dikafani, misalnya kemarin disebutkan sahabat Abu Bakar itu mencium ya keningnya Rasulullah ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia, maka suami juga boleh mencium istrinya ketika meninggal dunia, atau istri juga boleh mencium suaminya ketika meninggal dunia, atau orang tua mencium keningnya anaknya yang baru meninggal dunia, atau anak mencium keningnya orang tua yang baru meninggal dunia. Yang tidak boleh itu kalau orang laki-laki mencium jenazah orang perempuan yang bukan keluarganya atau istri tetangganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian keterangan tentang menyelenggarakan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan nanti sampean bisa mempraktekkan ya dalam pengurusan jenazah, sehingga kewajiban umat Islam ini bisa gugur setelah kewajiban ini ada yang melaksanakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.